Oke, bentar, dan sebagai rekan saya, Mbak Syafa sebagai moderator dan Pak Teddy sebagai presenter. Oke, tanpa membuang waktu banyak, saya serahkan kepada Mbak moderator. Silakan Mbak Syafa. Baik, terima kasih Ibu Dia. Sebelumnya perkenalkan saya Safa Zahra yang akan mengambil alih acara pada sesi malam ini. Oke, baiklah. Untuk malam hari ini kita akan membahas materi mengenai editing video, yang mana kiranya editing video ini bisa seharusnya dijadikan basic skill, apalagi di kala seperti ini ya, kita bekerja dari rumah, guru-guru maupun siswa bahkan ada yang membuat tugas video pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali untuk bisa edit video. Nah, ada beberapa macam aplikasi yang dapat dipakai untuk editing video. Yang akan dibahas pada malam hari ini adalah aplikasi Wondershare Filmora yang akan dibawakan oleh Bapak Teddy Maulana. Nah, Bapak Teddy Maulana ini merupakan sarjana lulusan ilmu komputer di Universitas Pakuan. Beliau berprofesi sebagai guru di beberapa SMK di Kota Bogor, khususnya membidangi mata pelajaran multimedia, TIK, prakarya, dan SIMDIK seperti itu. Nah, baiklah langsung saja kepada Bapak Teddy Maulana untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Syafa Jara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang editing by Windows Filmora. Oke, kita langsung screen aja ya. Oke, kelihatan semuanya. Oke, sini ada judulnya itu editing video menggunakan Windows Filmora. Di mana Windows Filmora itu macam-macam versinya, dari versi 7, 8, 9, dan 10. Tapi yang saya gunakan ini yaitu versi 7.879. Apa aja sih isinya? Pertama itu kontennya dulu. Pasti Anda dan semuanya, Bapak Ibu dan semua pasti tahu ya, Filmora apa tugasnya. Jadi itu tuh sebuah aplikasi atau program yang digunakan untuk macam proses atau mengedit video maupun video animasi, lagu dan semacamnya. Dan memiliki kualitas yang sangat mudah dan sederhana, tapi memiliki kualitas yang sangat cukup. Untuk menginstal Windows Filmora itu membutuhkan sertifikat gede nggak sih? Enggak, ternyata untuk menginstal Windows Filmora hanya memerlukan beberapa. Pertama, aplikasinya itu supported US Windows 7, 8, 10. Prosesornya itu minimal Intel or AMD, dan processor atau gigasa atau di atasnya, dan RAM minimal 512 physical RAM. Sangat sederhana ya, tidak memerlukan rumitan banyak. Bisa ada fitur apa aja sih yang digunakan? Yang pertama itu ada dua mode. Yang pertama itu isi mode dan kedua film mode. Apakah perbedaannya? Perbedaannya itu pertama tampilnya berbeda. Kedua, pada isi mode lebih untuk pembuatan video komplit, gambar atau kompilasi potong klip dengan template bawaan. Jika full fitur mode akan bawa ke tampilan video editing yang lebih kompleks. Bisa lihat perbedaannya itu seperti ini. Ini tampilan isi mode, hanya beberapa menu yang keluar. Ada menu add media file, select time, select musik, preview, dan tap and share. Nah, dimana untuk add media file itu menginput file yang kita akan input. Kemudian select time itu tema, select musik untuk memilih musik yang kita gunakan, dan preview melihat hasil yang kita buat. Dan save dan share itu menyimpan dan membagikan bisa berupa ke Facebook, terus ke sosmed lainnya, ke YouTube dan lain-lain. Yang kedua, nah ini penampilan full fitur mode. Beda ya sama yang pertama ya, isi media dan full fitur mode. Kalau full fitur mode itu lebih kompleks lagi, lebih banyak menu yang bisa digunakan. Nah, pertama ada menu media, musik, teks, transit, filter, overlay, kredit, dan lainnya. Dan ini akan dibahas pada saat aplikasinya.
Apa sih alasannya menggunakan Wonderful Filmora? Pertama, memiliki tampilan dan fitur sesuai kebutuhanmu. Kedua, tampilnya lebih sederhana, berbagai tool mudah dikenali. Kemudian ringan dan nggak bakal mudah crash atau mengalami kerusakan. Ketiga, semua fitur dapat kamu akses secara gratis. Kemudian tersedia berbagai plugin bawaan gratis yang keren. Kemudian tersedia paket plugin berbayar dengan harga terjangkau. Hasil kualitas pun tidakkah bagus ya dengan aplikasi yang lain, bisa ditentukan sesuai kebutuhannya. Kemudian tersedia berbagai tutorial resmi secara gratis dari Filmora. Ini beberapa alasan orang menggunakan modus Filmora. Dan pasti setiap aplikasi itu memiliki dan kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, yang pertama itu kelebihannya apa sih? Aplikasinya ringan, seperti tadi dijelaskan, tidak membutuhkan pack yang besar. Dengan 5 RAM, 512 MB itu bisa menginstal tersebut dengan versi yang lebih lama. Kemudian pengoperasiannya sangat mudah. Ketiga, proses editing bisa lebih cepat. Keempat, banyak efek yang tersedia. Kemudian temannya itu tidak luasa yang kita gunakan ya. Jadi menggunakan seperti Adobe Premiere, Camtasia dan jenisnya. Terus karena ukuran kecil ada lebih fitur yang diinginkan. Oke, cukup sekian, kita langsung ke aplikasi ya. Dan saya menggunakan Filmora 789. Kelihatan nggak Bu ininya tampilannya? Enggak ya? Belum, Pak. Sepertinya belum terlihat. Belum ya, Bu. Maaf. Mungkin harus stop sharing dulu mungkin, Pak. Oh gitu ya, tapi ada ya. Yang ini ditutup dulu, nanti yang Filmoranya baru di share screen lagi. Oke. Ya, sudah terlihat, Pak. Udah Bu? Sudah, Pak. Udah. Oke. Ini tampilan awal Filmora. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua versi mode, SC mode dan Filter mode. Tapi yang saya akan menggunakan itu Filter mode. Kenapa? Karena maunya lebih banyak dibandingkan dengan SC mode yang pernah tadi saya tampilkan di PowerPoint ya. Oke, kemudian kita klik Filter mode. Tampil nggak Bu tampilannya? Iya, terlihat, Pak. Nah, di sini seperti yang tadi di PowerPoint tampilkan, sini banyak menu yang bisa kita gunakan. Nah, gimana sih cara ngeditnya? Nah, kita contohnya saya ada kemarin habis rekaman yang tampil kemarin tentang Adobe Flores. Nah, pertama kita senda file, import media dan import media file atau folder. Nah, kemudian kita pilih import media file untuk memasukkan media yang akan kita import atau video. Ya, saya lupa di mana tempatnya. Saya agak lupa di mana nih. Nah, ini. Kita klik open. Nah, karena saya sudah tadi masukin videonya, jadi udah masuk tinggal di sini. Nah, kita tarik ke bawah. Ini namanya timeline. Nah, ini video sebelum diedit ya. Seperti ini. Nah, ini kan ada jeda nih Bu. Ya, dan sekalian ini masih caranya biar ini yang jeda tadi itu bisa dihapus. Pertamanya kita stop dulu, kita tarik time-nya di menit berapa yang akan kita hapus. Ini misalkan di menit ke segini sekian, klik tombol gunting atau tombol cut, nggak klik, kemudian pilih video yang akan dihapus, kita tekan tombol delete pada komputer. Hasilnya seperti ini. Nah, itu.
Tampilnya beda Bu ya tadi ya, Bu dan sekaliannya. Perbedaannya itu tadi mungkin agak lama pada saat openingnya, pada saat setelah di crop atau dipotong lebih pendek durasinya, gitu. Nah gitu. Nah gimana cara kita menambahkan opening atau intro? Sini kita akan menggunakan namanya overlay. Overlay itu untuk menambahkan efek. Efeknya macam-macam seperti aplikasi yang lainnya. Sini ada yang berbayar dan gratis. Contohnya seperti ini. Kita memilih yang tampilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu Bu. Nah, nanti kalian itu fungsinya overlay. Masa kita akan menambahkan teks ya, teks judulnya ya di awal video. Sini ada menu teks. Nah, sini banyak macam teks atau yang bisa kita gunakan. Misalkan kita seperti ini. Atau kita bisa menggunakan opener. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Contohnya misalkan seperti ini. Kita tarik ke timeline teks. Maka seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini biar nggak bentrok. Nah, karena ini videonya kan ada dua timeline ya. Sini ada yang satu gambar, yang ada dua gambar. Kalau yang satu gambar itu dia tidak bisa digeser-geser, itu kelemahannya. Kalau di sini bisa digeser. Contohnya, akan kita bagi ya. Dan ini kita hapus. Nah, kemudian kita tambahin lagi video kalau di sini. Nah, kalau sini bisa digeser-geser sesuai menit yang kita inginkan. Gitu. Kemudian hasilnya kan seperti ini. Nah, seperti itu. Tadi kan sini ada teks ya. Jika ingin mengganti teks tersebut, klik di sini di timeline-nya, double klik. Kemudian kita klik kotaknya, kita ganti misalkan seperti ini. Nah, ini tulisannya bisa kita kecil dengan tarik kotak tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, nah jika ingin mengganti warnanya, bisa menggunakan sini ada namanya color. Klik. Nah, kita bisa pilih sesuai warna yang kita inginkan. Apakah merah, biru, dan seterusnya. Karena kita backgroundnya lumayan gelap, kita menggunakan warna terang seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kan masih ada 3 kolom ya, tinggal ganti lagi yang lain sama seperti yang tadi. Dan misalkan warnanya warna kuning. Oke, kita klik lagi, kita ganti misalkan warna biru. Nah, untuk buat teksnya tinggal klik aja, double klik di sini, misalkan seperti ini. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kita dari awal ya, seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu. Ini masih banyak lagi efek-efek yang bisa digunakan di teks itu, bisa seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa yang lainnya sesuai kreatif Anda dan Ibu kalian, Anda, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian ada filter. Filter itu fungsi membuat kayak kalau di handphone suka ada efek ya. Efek ini, efek apa? Saya mah backgroundnya ya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Biasa kayak tadi, klik, pilih yang kita inginkan. Seperti ini. Coba hasilnya apakah seperti ini. Nah, kalau posisi video di sini, efek filter itu tidak mempengaruhi jika videonya kalau di atas.
seperti itu. Tapi perbedaannya ya, beda nama timeline yang sini sama yang sini itu perbedaannya, kalau timeline yang di atas itu dia tidak bisa menggeser video, tapi kalau timeline yang di sini menu sini itu bisa menggeser video gitu ya. Nah kita mungkin kan ini backgroundnya kan masih kosong. Nah gimana biar kita di belakang backgroundnya ada warna-warna dikit lah ya, biar bisa lebih versi. Kita bisa menggunakan bentar ya. Hmm, nah saya tadi agak lupa sedikit. Nah, aduh agak lupa. Aduh maaf ya, agak lupa, tadi udah coba. Wah, kita lewat ya. Kalau untuk transisi untuk mengganti warna yang background tadi saya udah nyoba, tapi karena agak gimana, agak lupa ini ya, maaf ya anda sekalian. Tapi nah di sini kok cara pemilihan transisi itu bisa seperti wah, pemilihan transisi itu hanya bisa mau kayak berupa foto-foto biar bisa lebih ini seperti ini tampilannya. Nah seperti itu. Nah karena ini video itu bisa menggunakan transisi kecuali berupa foto seperti itu. Nah ini kan sini ada durasinya panjang ya. Nah kan panjang. Nah sini pada saat mereka pada suara-suara noise ya. Nah gimana menghilangkan cara menghilangkan noise tersebut? Itu misalkan ada di sini, ada di video pas menit ke kayak sini ada di video ke ada di sini di video ke tuh. Tapi agak lama soalnya filmnya panjang. Karena filmnya panjang, kita harus nyari dulu menit ke berapa yang akan dihilangkan noise-nya.
Ada sini kemana ada waktu itu ada hujan. Apa agak lama ya, soalnya saya lupa di menit berapa ada suara-suara hujannya itu. Tadi ada suara-suara. Nah, di sini di menit, nah, kemarin waktu bahasan kamu tuh putar di sekolah itu hujan. Nah, gimana caranya biar hujannya suara benosinya dihilangkan? Nah, sini waktu saya ngomong itu Cina hujan. Nah, gimana caranya biar suara hujan itu agak dihilangkan dikit? Kita klik video, nggak sini ada sini ada edit, terus tadi ya, tadi agak saya udah nyoba karena ini ya saya agak tadi udah nyoba karena terlalu ini jadi lupa lagi. Ada suara Indonesia. Terus saya agak jadi saya nyoba tapi ya karena lupa lagi. Saya agak lupa. Maaf ya, Bapak sekalian lama karena tadi ini udah nyoba tadi karena ini di lupa lagi gimana ya. Sorry. Kita di nah sini ada di menu audio. Nah sini kita untuk mengangkat noise-nya itu kita klik ini remove background noise. Di sini ada weak, ada lemah, tengah dan strong. Misalkan kita memilih strong, kita oke, hasilnya seperti ini. Nah begitu, jadi suaranya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu besar ya, jadi masih bisa kecil. Gitu. Nah, kemudian gimana kita untuk bikin penutupan seperti di film-film. Kita pilih video terakhir. Oke. Sini ada namanya teks atau kredit. Kita pakai yang kredit. Nah, sini macam-macam. Bisa pilih misalkan kalau kredit seperti ini atau seperti ini. Atau juga seperti ini. Tergantung keinginan Anda dan ibu sekalian yang kita ini. Kita coba seperti ini. Ini yang bisa kita pakai di film ya. Misalkan sini saya ganti judulnya. Oke, kita kecilin. Kan yang kasih pada
Dan kita ganti lagi. Ya, kalau salah namanya, misalkan sorry salah tadi gitu. Maaf ya, dia ada misalnya ini kita geser ke tengah. Fungsi tarik. Nah, sini terima kasih misalkan ke instruktur Siti batch 8. Yang pertama itu ada Bapak. Dari tentu biar kelihatan. Nah, kemudian kita spasi biar sama di atas. Dan kita misalkan nah, ini kelemahannya aplikasi itu kalau kita unduh kita akan balik ke awal seperti itu. Kelemahan aplikasi tersebut. Makanya sedikit kan, kalau yang lain kan kalau misalkan di Word kan mesti bisa ke sebelumnya. Nah, kalau di aplikasi ini semuanya itu kalau kita saya edit atau apa kita unduh itu ke awal itu. Nah, kalau kemudian kan tampilan ini kan masih biasa aja ya. Gimana caranya biar lebih menarik? Ya, kita blok. Sini ada font itu kita bisa gunakan sesuai keyakinan kita. Ada bel, gotik dan seterusnya. Ini untuk perataannya ada tahu kan yang tengah dan seterusnya. Ini untuk warna kita ganti misalkan warnanya lebih menarik, itu misalkan di move color kita pilih misalkan warnanya yang ngejreng merah. Oke, kita oke. Nah, sini ada style atau efek-efek bisa digunakan. Misalkan kita milih seperti ini, kita pilih, kita oke, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu bisa juga seperti ini. Nah, kita tekan lagi, misalkan kita mau pack yang seperti ini. Nah, itu tuh untuk menutupnya. Apakah masih ada waktu? Masih, Bapak. Kita ada sekitar 10 menit lagi, mungkin boleh. Waktu lagi ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, itu namanya kita menggunakan aplikasi pasti banyak kelebihan dan kekurangannya. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, seperti ini contohnya, kalau kita ngulang dari awal, kita ada salah ngetik-ketik ataupun itu ngulang dari awal seperti itu. Ini masih banyak lagi mulai bisa kita ganti. Sini ada opener itu bisa kayak pembukaan, kemudian ada kredit seperti kayak penutupan di film-film seperti itu, ada subtitle untuk judul-judulnya, ada lower, itu contohnya seperti ini. Nah, itu kalau kita menggunakan lower tier. Nah, karena sini
Hampir sama dengan aplikasi yang lain. Kalau di sini kalau ada tanda ini berarti harus diunduh dulu secara online. Kemudian ada aplikasi seperti ini. Kalau di Special Action misalkan seperti ini. Nah, masih banyak lagi efek-efek yang bisa kita gunakan ya di Bonus Filmora sesuai keinginan keinginan kreatif sesuai kreatif kalian atau label. Nah, seperti itu. Ada BT seperti ini contohnya. Nah, itu ada ribbon. Kalau ribbon contohnya misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau di film-film suka ada ini ya, hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Nah, kita nggak usah bikin di Malaysia Filmora itu bisa kita input ada bawahnya, kita milih media. Sini ada namanya sampel video. Nah, di sini ada hitungan mundur. Kalau jika kita ingin menggunakan hitungan mundur, sama aja seperti yang tadi, kita pilih salah satu, kita drag ke segmen sini. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa ada banyak efek? Karena di sini kita saling timpah seperti itu. Oke, misalkan jika udah beres kita edit video kita itu, kemudian kita ekspor. Nah, sini ada beberapa pilihan. Ini ada format yang Bapak anak-anak ibu apa sekalian bisa lihat. Dia ada bentuk WFP, MPV, MAV, MOV, LV itu. Tapi untuk biasanya kita pakai itu MP4. Nah, bisa juga kita media input untuk menyesuaikan ke iPhone atau smartphone, juga ke YouTube atau enggak ke Facebook. Kemudian ada Viva dan DVD. Nah, kelebihannya satu lagi, kelebihan dari Windows Filmora itu kita bisa langsung ngirim ke ekspor ke YouTube. Begitu. Dengan cara seperti biasa kita skin dulu ke YouTube, kemudian masuk ke aplikasi YouTube dan upload. Tapi karena kita untuk menyimpan di file komputer atau memori kita misalkan kita ganti edit. Nah, untuk save to itu kita bisa memilih folder kita pakai. Biar kita menggunakan, kita pilih mode ini, klik. Kita tinggal pilih salah satu folder yang kita bisa kita pakai biar bisa nyarinya lebih gampang. Misalkan saya menggunakan My Video, kita klik, kita oke. Nah, untuk resolusinya kita bisa setting di sini. Nah, ini ada best, better, dan good. Kalau best itu baik, kalau better lebih baik, dan good bagus. Misalkan kita menggunakan better. Ini untuk video itu ada encoder. Encoder itu misalkan kayak hard definition ya, begitu. Kalau frame rate itu kecepatan kita untuk merendernya atau mengekspornya. Kemudian kalau encoder audio itu AAC. Nah, kalau ini seperti suara ya, kalau makin bagus, makin besar host yang kita pakai, insya Allah kita makin bagus juga suaranya. Tapi misalkan saya menggunakan yang versi 44 100 Hz. Nah, resolusinya kita bisa ganti. Apakah bisa lebih kecil, aku bisa lebih besar. Makin besar resolusinya, makin lama kita untuk mengekspornya seperti itu. Sekarang saya menggunakan yang 12870. Oke. Bitrate-nya itu kecepatan ini ya, kecepatan ekspornya. Jangan kita pilih yang 95. Saya klik oke. Kita misalkan oke, tahu agak salah dikit. Nah, kita bisa oke, oke. Nah, biasanya jika kita menggunakan 280/70, kita akan memakan ukuran videonya sebesar 1,743. Tapi misalkan kita menggunakan yang misalkan 320 kecil.
Ini dia hanya memakan ukuran 1:3. Jadi ukuran ini tergantung gimana resolusi yang kita gunakan. Itu misalnya kita export. Karena kita sini saya maaf ya, karena saya menggunakan yang gratis, kita pilih continue. Nah, ini proses convert ke sebuah hasil jadi video. Makin resolusi yang kita pakai, makin lama kita mengontrol menjadi sebuah video tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Lebih mohon maaf kalau materi penjelasannya masih kurang jelas. Masih banyak kok tutorial video yang bisa dicari di YouTube. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy atas demonstrasi juga penjelasannya mengenai bagaimana edit di aplikasi Wondershare Filmora ya begitu. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau Ananda yang ingin bertanya, silahkan boleh di sini kalau ada fitur raise hand, boleh angkat tangannya, lalu langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, rupanya ini tadi pertama saya lihat ada Pak Acem yang sudah bertanya nih. Saya bacakan aja sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Jadi pertanyaannya adalah, adakah link unduh aplikasi Filmora versi yang free? Dan satu pertanyaan lagi, berapa lama proses rendering video hasil editing yang berdurasi 10 menitan? Silahkan Pak Teddy. Oke, ya. Untuk video yang 10 menitan itu, tadi ya resolusinya kita menggunakan yang besar apa yang kecil. Kalau besar, kalau untuk resolusi yang 10 menit bisa kurang lebih menurut saya bisa hanya beberapa menit. Kemudian tadi apa pertanyaan bahasa apa lagi? Adakah link unduh aplikasi Filmora yang free? Oh, yang free. Ada. Saya buka Google Chrome dulu ya. Maafnya laptopnya agak lama. Kelihatan nggak ininya? Kelihatan Pak, sudah. Kelihatan. Iya. Nah, di sini untuk yang free bisa kita waktu itu saya kurang lebih seperti ini. Nah, saya biasanya langsung pakai ke situs resminya di sini paling atas. Kita klik. Agak lama yang jaringan tahu. Nah, biasanya ada bukan di sini kayaknya nih. Saya maaf, bukan di sini. Saya itu di maaf ya, jaringannya agak ini. Sebenarnya banyak sih situs-situs yang menyediakan film secara gratis, bisa melalui Bagat 31, Viva dan lain-lainnya. Sekarang kita cari lagi. Nah, misalkan saya itu nyarinya seperti ini kalau salah ya.
Nah, untuk download sebuah aplikasi, hati-hati. Ada nggak beberapa aplikasi yang iklan ya, begitu. Nah, coba kita misalkan di sini. Ini kita pas dulu. Ya. Nah, di sini. Nah, sini kita pilih yang try it free. Nanti jatuh otomatis ke download. Nah, seperti ini. Jadi untuk versi free-nya website-nya ini filmora.wordpress.com video editor dan seperti itu. Sebenarnya masih banyak situs-situs yang menyediakan yang free. Nah, seperti yang tadi bilang tadi, Filmora itu macam-macam versinya. Ada versi 7, 8, 9, 10. Begitu. Oke, baik. Jadi bisa di-download langsung di situs resminya ya, sudah free Ya, gitu ya. bisa, ya free. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Laras. Saya hanya punya notebook Asus Windows 10, Ya. tapi display memori tinggal 114 MB. Apakah memungkinkan untuk menggunakan Filmora full version? Bagaimana, Pak? Oh, jika memorinya tinggal 140 MB ya? 114 MB, iya. 114 MB ya? Nah, itu yang full version. Seperti yang tadi bilang tadi, tergantung versinya, apa mau versi 7, 8, 9 misalkan kita biar lebih tahu speknya untuk versi yang lain, tinggal cari aja kita di ini biar bisa, misalkan kita mau menginstal aplikasi versi Filmora 9 ya. Nah, jadi untuk yang full version itu, untuk memori 140 14 MB itu gantung dari tadi yang versinya. Nah, misalkan kalau film yang 9, misalkan Ibu lihat ya, itu. Untuk misalkan untuk yang full version ya. Coba kita misalkan mau yang full version. Full. Apakah cukup untuk 114 MB? Oke, kita kalau yang full version itu ini nggak 114 ya. Untuk yang 14 itu bisa menggunakan yang, menurut saya sih kalau yang 14 itu nggak cukup ya. Besok kalau yang full version itu. Baik, minimal kapasitasnya berapa Pak kalau boleh tahu? Yang apa yang full Full version? version, iya. Ya, kalau sini bisa lihat ya, kalau yang mana Windows 9 free full version 2020. Nah, minimal itu kita menggunakan OS 7, 8, 1, 10 yang 64 bits. Yang versi 9 ya, yang full versionnya. Kemudian untuk prosesornya Intel i3 atau lebih baik, atau 2 GHz di atasnya. Gitu. Ke RAM minimal kita
RAM. Kalau untuk lebih yang high definition videonya minimal menggunakan 8 GB. Nah, untuk kalau yang grafiknya itu Intel prosesornya itu bisa lihat minimal Intel HD grafik 500 atau di atasnya atau Nvidia GeForce gitu. Kemudian 2 GB RAM, VRAM-nya, disknya nih minimal 10 GB disk yang tersedia itu. Oke. Oke, jadi untuk memori yang tinggal 114 itu tidak bisa jadi seperti itu ya, Pak? Ya, tergantung versinya Mbak Safa. Oke, iya. Oke, baik. Karena waktunya sudah 25.06 ya, artinya bentar lagi sudah selesai waktunya. Jadi untuk sesi pertanyaannya saya tutup. Bagi Bapak, Ibu, atau Ananda yang masih ingin bertanya, mungkin nanti bisa lewat pesan chat ya ke Bapak Teddy begitu. Oke, baiklah. Sebelum saya tutup sesinya, saya perkenankan Bapak Teddy untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Pak. Oke, saya stop share dulu ya. Ya. Oke. Kurang lebihnya untuk editing video masih banyak aplikasi yang lebih canggih. Salah satunya yang ada banyak seperti ada After Effects, ada Premiere, ada Audition, Swissmax, kemudian macam-macam lagi kan aplikasi ya. Tergantung spek yang Ananda Ibu Bapak yang punyai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tergantung versinya. Bapak Ananda Ibu sekalian itu bisa searching di Google spek laptopnya apakah memungkinkan apakah tidak itu. Lihat dulu speknya sebelum menginstal aplikasi video editor itu. Oke, baik. Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak Teddy atas penyampaian materinya. Juga terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya Safa Zahra Aditya, pamit undur diri dan kembali saya serahkan kepada Ibu selaku host. Ya, terima kasih Mbak Safa, Mbak Safa Zahra Aditya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Teddy selaku presenter malam ini ya. Masya Allah materinya bagus sekali ya Pak. Saya jadi mendapat ilmu baru nih. Oke. Mungkin dari instruktur ada masukan, kritik atau saran. Monggo Pak Acem, saya persilahkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk video ya, untuk menampilkan video emang harus perangkatnya itu speknya lebih tinggi ya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dipersiapkan alat-alatnya itu spek-speknya itu lebih tinggi lah. Karena emang selain alat-alat tersebut juga jaringannya emang kalau untuk video itu kan ini kan editing video ya. Ya mungkin itu adalah salah satu tantangan gitu ya, tantangan kalau menyelenggarakan PJJ tentang berkaitan dengan editing video itu bener tantangannya luar biasa gitu. Ya dari perangkat sampai sinyal juga kayaknya harus diperhitungkan ya. Mungkin itu masalah kita bersama, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, sudah lancar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acem Saleh selaku instruktur VCT Batch 8. Oh iya, sebagai dokumentasi Bapak Ibu Ananda sekalian, mohon sudi kiranya untuk membuka kameranya. Mari kita wave bersama. Oh iya, bentar ya, kita wave dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu Ananda semuanya. Alhamdulillah webinar kali ini lancar. Terima kasih juga untuk Pak Teddy selaku presenter dan Mbak Safa selaku moderator.
Dan saya selaku host, akhirul kalam, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita mengucapkan doa akhirul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mungkin Bapak Ibu Ananda ada kepentingan yang harus dikerjakan, boleh leave meeting. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya undur diri Bu, monggo. Ya, monggo. Ya, silakan Bapak.